Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai inovasi di bidang teknologi medis, yaitu Biofabrication 3D Printing Human Organ. Topik ini berkaitan erat dengan Cell and Tissue Engineering, Biomaterial, dan juga Biofabrication. Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih rinci, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan biofabrikasi. Jadi biofabrikasi adalah cabang bioteknologi dengan konsentrasi penelitian dan pengembangan proses rekayasa biologis untuk memproduksi organ atau produk fungsional biologis melalui bioprinting yang kemudian dilanjutkan dengan proses pematangan jaringan selanjutnya. Adanya perkembangan teknologi medis saat ini terwujud berdasarkan tinjauan nyata terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada. Setiap harinya tak terhitung berapa banyak manusia yang menderita dan bertahan dari penyakit. Salah satunya karena terapi yang ditemukan atau dijanjikan saat uji laboratorium berujung gagal saat diuji cobakan kepada manusia. Ini seringkali terjadi saat obat atau terapi sangat efektif ketika diuji cobakan saat animal trial, kemudian ketika dilanjutkan ke human trial atau clinical trial mengalami organ failure, complication, dan juga ketidakcocokan lainnya. Maka dari itu dapat kita rasakan bersama bahwa teknologi kesehatan saat ini semakin berkembang masif, baik peralatan kesehatan, teknik pengobatan, hingga pelayanan kesehatan. Hal ini menarik minat para peneliti untuk memecahkan masalah kesehatan dengan berbagai upaya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, kesehatan yang berkelanjutan, dan juga kenyamanan dalam pelayanan medis. Hal ini juga terjadi pada kasus transplantasi organ. Berdasarkan data Shortage of Organ, Tissue, and Cell for Transplantation in Europe, ribuan pasien masuk dalam waiting list. Dapat kita lihat melalui data tersebut, rata-rata per tahun ada 41.000 pasien menerima transplantasi organ. Akan tetapi, permintaan tersebut terus meningkat hingga tercatat 48.000 pasien baru masuk dalam waiting list. Diperkirakan hampir 6 pasien baru terdaftar setiap jamnya. Hasilnya, pada tahun 2020, rata-rata 21 pasien meninggal setiap hari saat menunggu transplantasi organ di Eropa. Berlandaskan masalah tersebut, para peneliti tertarik untuk meneliti di bidang rekayasa jaringan. Bidang rekayasa jaringan telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir dalam kemampuannya untuk membuat pengganti jaringan fungsional untuk pengobatan regeneratif dan juga pengobatan atau penelitian di bidang farmasi. Pendekatan sebelumnya dilakukan berbasis scaffold konvensional, akan tetapi pendekatan berbasis scaffold konvensional ini terbatas dalam kapasitasnya untuk menghasilkan konstruksi dengan fungsionalitas dan kompleksitas jaringan asli. Kemudian muncul ide baru mengenai bioprinting 3 dimensi yang lebih maksimal untuk meniru struktur mikrokompleks dan juga secara akurat dapat mengontrol distribusi sel. The world of 3D printing is alive with innovation and potential. Dalam dunia 3D printing saat ini, kita terus berinovasi dan mempunyai potensi yang luar biasa terhadap perkembangan bioprinting dan juga rekayasa jaringan. Teknologi tersebut telah memasuki dunia kedokteran melalui perangkat cetak 3 dimensi yang dapat diaplikasikan pada prostetik dan juga instrumen bedah. Saat ini para peneliti sedang melakukan uji coba terhadap bioink sebagai cara untuk mencetak organ vital, tulang maupun kartilage. Sekelompok ilmuwan American Friends of Tel Aviv University telah mencetak 3D jantung dengan vaskularisasi yang lengkap menggunakan sel jaringan lemak dari donor. Ukuran jantung bioprinting ini menyerupai jantung kelinci, akan tetapi belum menghasilkan denyut yang sesuai, sehingga terus dikembangkan dan disesuaikan ukurannya untuk menguji kemampuan mimiks pada organ yang sesungguhnya. Lantas, bagaimanakah proses 3D bioprinting? Terlihat pada gambar bahwa ada 3 fase yang diperlukan. Yang pertama, in pre-processing, yang kedua, in processing, dan juga in post-processing. In the first stage, in pre-processing, a creation of 3D model allows using data generated by computer-assisted design software, CAD, SolidWorks, or import data from medical imaging such as MRI and CT scan.
3D model from data software design allows greater freedom of design. Atau dapat dikatakan bioprinting 3 dimensi ini dimulai dengan proses bantuan komputer untuk merancang model biologis 3 dimensi yang dapat dilakukan melalui CAD SolidWorks atau juga dapat dilakukan melalui MRI dan juga CT scan. Pembuatan model 3 dimensi menggunakan ukuran dan morfologi jaringan khusus pasien memungkinkan pembuatan konstruksi 3 dimensi khusus yang lebih mirip dengan human tissue. Model 3 dimensi diubah menjadi STL file, kemudian disimpan sebagai format file seperti G-code. Format file ini dapat dengan mudah diikuti oleh printer untuk mengarahkan pencetakan layer by layer of the biological element. In the second stage, in processing, bioink preparation, 3D bioprinting of 3D cell legend scaffold guided by MRI or CT scanning tissue model. Pada fase post-processing, setelah bioprinting, kultivasi statis adalah pendekatan kultur utama untuk pematangan scaffold. Scaffold bermuatan sel bioprinted 3 dimensi ditanam secara statis di inkubator dengan ditutupi dengan media yang harus ditukar secara manual. Berbagai jenis bioreaktor telah dirancang untuk pematangan scaffold yang memungkinkan budidaya dinamis disesuaikan dengan kebutuhan sel atau jaringan individu. Sistem bioreaktor dinamis ini memungkinkan kontrol dan pemantauan nilai pH, saturasi oksigen, laju aliran, dan suhu, serta stimulasi mekanik. Berikut adalah gambaran kemajuan teknologi terbaru dalam biofabrikasi yang berfokus pada proses bioprinting 3 dimensi untuk rekayasa jaringan dari pemrosesan data hingga bioprinting, terutama teknik yang berbasis inkjet, laser, dan juga ekstrusi. Bioprinting dengan cepat menjadi metode yang menarik untuk membuat arsitektur kompleks dengan cepat dalam pendekatan top-down dalam skala panjang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memformulasikan bioink, yaitu ada inks, growth factor, dan juga cell selection. Ink merupakan material yang digunakan untuk mencetak scaffold. Bioink consists of biomaterial solution or ink and cells in the presence or absence of growth factors. Kemudian, growth factor merupakan soluble signaling molecule yang mengontrol berbagai respons seluler seperti pertumbuhan sel, proliferasi, dan diferensiasi melalui pengikatan spesifik reseptor transmembran pada sel target. Faktor yang terakhir adalah cell selection. Stem cell mempunyai kemampuan untuk memperbarui diri dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel khusus yang fungsional. Maka dari itu, pemilihan sel harus tepat untuk memformulasikan bioink. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai teknologi biofabrikasi. Terima kasih, see you in the next video.